Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan selamat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti sampai ya di akhir bulan Ramadan. Amin. Dan yang kedua, saya doakan semoga rezekinya lancar. Kegiatan saya pada pagi hari ini cukup terik ya, jam 10 ya. Karena tadi baru datang dari beberapa tempat. Kegiatan saya saat ini adalah melihat setelah dipanen. Dari depan sini adalah tanaman padi yang sudah dipanen, yang kemarin itu menggunakan kombi ya, istilahnya itu adalah kombi ya, alat yang digunakan untuk memanen tanaman padi. Memang salah satu kelebihannya itu adalah berjalan efektif dan efisien ya. Seperti ini, efektif dan efisien, dan hasilnya cepat dan bersih gitu loh. Namun di beberapa tempat dan alasan beberapa petani memang khusus untuk tanaman padi yang mau ditanami jagung. Jadi misalnya kan sekarang ini kan yang bulan Desember kemarin kan saya tanami padi ya, setelah 4 bulan kan saya panen, itu pakai kombi nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kan ditanami lagi padi yang kedua atau musim tanam yang kedua atau istilah gadu kan gitu. Nah setelah nanti hasil panen untuk musim tanam gadu memang agak keberatan ya, bukan agak keberatan lah kalau misalnya nanti panen itu di kombi lagi. Kenapa? Karena nanti tanahnya menjadi padat kan, seperti itu ya. Sementara yang akan ditanam tidak lagi tanaman padi tapi adalah tanaman jagung ya, sehingga merasa keberatan kalau setelah dipanen menggunakan kombi pada tanam kedua atau musim gadu. Jadi saya tadi ketemu sama bakulnya ya, beliau yang juga memiliki mesin kombinya itu. Untuk panen gadu nanti kami minta yang dilakukan secara tradisional, jadi dirit biasa ya, dirit biasa tenaga manusia. Karena apa? Nanti berpengaruh pada pekerjaan-pekerjaan untuk berikutnya, yaitu menanam jagung. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu kan ada 3 kali tanam ya. Tanam pertama padi, tanam kedua itu adalah padi gadu, dan yang ketiga itu adalah tanaman jagung gitu ya. Alhamdulillah hasilnya cukup lah, untuk tanam padi ini hasilnya cukup ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti juga tanamannya juga bagus. Kemarin juga sempat ada beberapa di pojok ini kelihatannya. Informasi yang saya dapat dari beberapa daerah yang lain setelah kemarin saya mencoba untuk keliling ya, ngabuburit lah sambil melihat di beberapa lokasi yang juga sudah panen itu. Beberapa tempat sudah mulai terkena serangan wereng ya. Juga di tempat kami pojok kemarin juga sempat kena wereng, sehingga kami minta untuk segera dipanen. Biasanya kalau secara teori wereng itu muncul pada saat tanaman gadu, hama itu muncul pada saat tanaman gadu. Kenapa? Karena mungkin sisa-sisa dari ini seperti ini ya, bahan-bahan seperti ini yang tidak bisa diolah ya dengan sempurna, dan itu bisa menimbulkan salah satu hama dan penyakit ya. Oleh karena itu loh kenapa biasanya di musim-musim tanaman gadu itu lebih rentan dengan hama dan penyakit, khususnya wereng. Cuma ya memang penyakit datang kan tidak pernah kompromi, walaupun ini bukan musim gadu. Kemarin di beberapa tempat wilayah ya, di tempat kami itu di tangga desa dusun sebelah itu juga terkena wereng ya, walaupun itu bukan musim tanam gadu ya. Oleh karena itu tetap waspada, tetap berkomunikasi dan memperbanyak literasi dan pengalaman ya, sebagai bentuk khasana keilmuan yang baru. Ternyata ditanam yang pertama juga tidak menutup kemungkinan itu juga terserang hama-hama wereng gitu. Saya kira itu teman-teman ya, saya mau melanjutkan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu ya.